kita berdoa dimulai. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang mau masuk? Ada. Oke, sambil tunggu absen, silakan kalian siapkan buku matematika buatan kelas Indonesia. Ada mulai nasi. Laila Adenata, Aisyah Sefira, Rashid, masuk. Rumah sakit dia Bu. Salsabila, Siti Adita, Zahra Rizki, semuanya berdiri, keadaannya masih siap.
Kayaknya ini kita buat kesempatan kelas dulu ya. Yang pertama, Ibu minta kepada kalau Ibu lagi jelaskan jangan berisik. Jangan yang kedua, jaga kebersihan kelas kalian selama pembelajaran berlangsung. Jangan ada yang bawa sampah sembarangan. Cek kerapian kalian, bajunya udah masuk ke dalam jangannya dulu, masuk ke dalamnya dulu. Kanan kiri kalian lihat ada sampahnya enggak? Kalau ada selamat datang timbang dulu. Yang ketiga, Ibu minta kalian bicaranya yang sopan, sama teman juga itu jangan membuli, jangan ngejek selama pembelajaran interaksi ya. Ya tadi kesepakatan kita yang pertama apa? Kalau Ibu menjelaskan nggak boleh yang kedua jaga kebersihan. Yang ketiga nggak boleh ngecek ke nah pada pertemuan lalu kalian masih enggak pada pembelajaran matematika kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa matematika pertemuan Program kemarin apa? Pengajian menggunakan gambar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram perbaikan. Supaya pembelajaran kita lebih terarah dan bermanfaat, kalian bisa lihat tujuan pembelajaran kita apa sih yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini? Yang pertama, menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam diagram data melalui kegiatan diskusi kelompok dengan teman. Yang kedua, kalian dapat membuat diagram data berdasarkan data yang diberikan melalui kegiatan diskusi kelompok dengan teman. Nah, dari pembelajaran hari ini nanti Ibu akan bagi kelompok kalian untuk supaya kalian bisa berdiskusi bagaimana cara membuat diagram data, terus menginterpretasikan datanya. Nah, itu supaya kita lebih semangat lagi, lebih siap lagi dalam pembelajaran diagram data. Kalau kita terus semangat, ada yang bisa terus semangat? Tahu nggak terus semangatnya gimana? Tahu. Coba terus semangat. Kalau Ibu kasih variasi baru mau nggak? Mau. Terus semangat. Dadah. Ding ding ding. Dung dung dung. Dadah. Ding ding ding. Dung dung dung.
mata kalian. Bayangin kalian lagi di taman. Bayangin kalian lagi di taman yang indah, banyak bunganya. Terus tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Pelan-pelan keluarkan lewat mulut. Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan lewat mulut. Oke, udah relax. Coba mulai. Pejamkan matanya. Pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan 3 detik. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan 3 detik. Keluarkan lewat mulut. Oke, coba dari baik. Ya. Coba sekalian perhatikan video pembelajaran. Coba tadi kesepakatan kelasnya kalau ibu lagi jalan. Kita perhatikan video pembelajaran. Zakira, ada gambar apa aja makanan yang dibawain Zakira? Ada permen, terus ada donat, terus apa? Ini biskuit, terus apa lagi? Ya, coba kita lihat. Nah, ini pengen tahu apa aja sih yang ada di dalam payung itu dan ada berapa banyak makanan-makanan yang dibawain sama ibunya. Coba si Hafiz, ada berapa banyak makanan donat yang dibawakan ibu sama adiknya? Dua. Terus kalau permennya ada berapa, Hafiz? 2. Kalau minumnya berapa liternya? 5. Berapa banyaknya? Oke, terus kalau biskuitnya berapa? Ini biskuit? 4. Oke, kata Hafiz, kita kasih apresiasi dulu sama Zakira yang sudah menjawab bikin bersama itu. Hafiz ya, sama Zakira. Ada 4 jenis kan? Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen stroberinya ada 10, buahnya ada 2. Bener ya? Jangan berarti salah. Jangan lo kan bener ya? Bener. Berarti semua pakai keju bener ya? Bener. Terus yang donat? Yang buah-buahan ya? Bener. Yang mana ada 10.
Nah, ini kalian harus ingat cara membuat tabel frekuensi. Dan jadi bisa terbaca dengan akurat. Aku tidak akan tahu kalau saya yang paling banyak suka. Nah, dari anak-anak tadi yang dibawakan Ibu Adi sudah diperoleh data dalam tabel frekuensi. Cuma yang yang terbanyak adalah terus yang paling sedikit adalah kita cek lagi benar apa enggak. Coba. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biji coklat sama dengan jumlah warna hijau. Dan yang paling tinggi untuk aku adalah rok. Dari data ini, kita bisa melakukan pengambilan data. Maksudnya kan, contohnya dari data tadi, aku bisa tahu kalau mana paling cepat dalam bermain ini dibanding semua lain. Dan juga yang untuk kami, maka bisa tahu mana yang paling cepat. Berarti aku bisa pakai cara itu kalau melakukan bangunan aku ya Kak? Hanya Kak. Coba bisa nggak si Adi menghitung tabelnya tiap hari kalau pakai tabel kayak yang tadi? Bisa nggak ya? Coba nih jawaban makanya. Bisa nggak? Yang paling tinggi berarti hasilnya sampai dulu. Yang mana versi dari satuan tahun setiap hari. Sekarang aku ajarin kamu cara menggunakan data dari bentuk tabel berbentuk frekuensi. Pertama, kita bikin dulu dari ketampilan kayak begini. Nah, kira-kira kalau kita memindahkan tabel diagram belakang, yang pertama buat garis tegak lurus. Nah, biasanya kalau kita nyebutnya kalau yang horizontal ini namanya garis X. Terus kalau yang vertikal yang lurus ke atas ini garis Y. Ingat, pertama dalam membuat diagram belakang dan kita buat garis X dan garis Y. Garis X tadi ya pendatar atau lurus ke atas? Pendatar. Kalau garis Y ya lurus ke atas. Terus langkah yang selanjutnya apa? Membuat diagram belakang. Kita nanti tahu jaraknya harus sampai dahulu. Nah, yang kedua, setelah membuat garis X dan Y, buat skala. Skala itu apa sih? Nah, ini yang akan jadi pengukuran kita nanti dalam membuat diagram belakang. Nah, skala ini nggak biasa kosongan. Jadi antara jarak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu harus sama. Jadi kalian kalau buat diagram belakang nggak boleh asal coret-coret. Harus pakai penggaris supaya skalanya sama. Coba diulang katakannya sekali lagi. Pertama langkah membuat diagram belakang itu apa yang pertama tadi? Membuat apa? Garis X dan Y. Yang kedua buat apa? Skala. Lanjut, apa sih yang selanjutnya dalam Dari vertikal, kita harus tahu bagaimana bangunan. Dari vertikal, kita per hari. Terus untuk belakangnya, lebarnya segini. Tapi ini ikutin mereka. Nah, setelah garis skalanya kami sudah membuat, langkah yang ketiga itu menuliskan skala. Yang di bawah ini hanya hari dia masih ada menabung, sedangkan skala yang di garis vertikal itu banyaknya menabung ada 1.000, ada 2.000, ada 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 dan seterusnya. Dari skala ini ya, kalian bisa lihat nggak? Si Abdi ini menabung paling banyak dia apa? Terus
Biar Jumat tadi berapa yang kita kemarin nak? Kita lihat. Tanpa dia tahu tadi kita tahu hari Jumat kamu berapa rupiah? 5.000. Jadi kita lihat dari diagram barang ya. Terusnya di garis mana? Kalau yang mana? 5.000. Kalau hari Senin Adi nabung berapa? 2.000. Terus yang di hari Minggunya Adi nabung berapa? 1.000. Di hari apa Adi menabung dengan jumlah uang yang sama? Selasa dan menunjukkan di skala berapa Selasa dan Rabu? Coba kita lihat datanya. Selasa dan Rabu. Dia harus di skala berapa? Berapa? 3.000. Kalau ada Sabtu sama. Mana ada di skala ya? Berapa rupiah? 3.000. Tadi kita udah lihat tentang video diagram batang, penyajian dalam pada bentuk diagram batang. Apa sih diagram batang? Diagram batang adalah cara penyajian batang yang menggunakan batang vertikal dan jadi masih maksudnya enggak tadi yang vertikal itu yang bagaimana garisnya? Sejauh ya, vertikal itu yang lurus ke atas ya, lurus ke atas. Kalau yang horizontal jangan kayak langkah pertama di dalam membuat diagram batang kita harus membuat garis apa tadi? Garis X tadi disebut garis apa? Garis peri yang lurus mana? Tadi namanya garis dari kalau yang tidak lurus ke atas tadi garis atau juga kita bisa sebut bunuh Y. Nah, setiap batang menunjukkan jumlah kategori atau nilai dari suatu kategori. Terus ciri-ciri diagram batang yang pertama, data disajikan dengan batang yang panjangnya sesuai jumlah. Jadi kalau buat diagram batang itu nggak sesuai, nggak asal-asalan, harus dilihat berapa nilainya, baru dicocokkan, dilihat dari skala, baru bisa dibuatnya. Nah, ini yang kedua, yang dijelasin tadi, memiliki suhu X dan suhu Y. Masih ingat tadi bilang apa yang suhu X yang mendatar atau yang lurus? Kalau yang Y lurus ke atas. Terus yang ketiga, mudah untuk membandingkan data angka kategori. Nah, dari yang contoh diagram batang adik menabung tadi kalian bisa lihat dengan mudah tak perbandingan manakah yang paling banyak adik menabung, manakah yang paling sedikit adik menabung. Terus adakah hari yang sama adik menabung juga tadi bisa dilihat dengan mudah atau sulit pas lihat diagram tadi? Mudah. Nah, terus yang terakhir ciri-ciri diagram batang ini cocok untuk dalam jumlah yang besar. Nah, ini kayak yang video tadi. Ini untuk skalanya lebih sedikit. Kalau tadi kan skalanya hari Senin sampai hari Minggu. Nah, kalau yang ini skalanya lebih sedikit, yaitu laki-laki dan perempuan juga siswa di kelas. Akhirnya dari diagram batang yang di layar gede, jumlah siswa laki-laki ada berapa Dit? Berapa Dit? Yang jumlah siswa laki-laki ada berapa? Ada cuma di depan Dit. Minta maju ke depan.
berapa? 25. Jadi jumlah siswa laki-laki berapa? 20 dan jumlah siswa perempuan. Dari mana kamu bisa lihatnya? Dari mana nih? Kalau yang perempuan, biasanya di 25. Tepuk tangan buat adik berani maju ke depan. Kalau dari gambar ini kalian bisa bacanya. Tahu penjelasannya? Tahu. Cara membacanya dapat 20 dari mana sudah tahu nggak? Nah, diagram belakang ini dia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama diagram vertikal, yang kedua diagram horizontal, yang ketiga diagram lapang ganda. Contoh diagram vertikal. Nah, yang dibaca tadi adalah contoh diagram vertikal. Vertikalnya mana? Dari lurus ke atas. Nah, batangnya ini yang lurus ke atas, makanya disebut diagram batang vertikal. Terus yang horizontal, diagram batang horizontal kayak gimana sih, Bu? Nah, kayak yang Bu omongkan tadi, kalau horizontal dia mendatar, kemudian batangnya mendatar ke samping. Nah, yang disebut horizontal. Nah, sama yang dari sini dijelasin kalau ini garis X atau horizontal. Kalau yang itu apa sih, Bu? Kalau sebenarnya horizontal vertikal, terus yang diagram belakang ganda kayak gimana, Ibu? Yang diagram belakang ganda itu, nah, kalau ini kan gambarnya satu batang nih untuk satu skala. Ini satu batang kan? Satu batang. Nah, kalau ganda, ya. Contohnya diagraman favorit kelas SD Negeri Generasi Cerdas. Yang sini ini ada 2 batang. Untuk membacanya, kita lihat simbol yang di sampingnya. Kalau yang warna jatuh itu terang, warna abu-abu itu laki-laki. Nah, mereka nggak satu-satu, kalau satu-satu nanti bisa lebih mudahnya pakai diagram batang ganda. Yang dari Cileng ini, makanan Cileng ini yang menyukai berapa siswanya yang perempuan? Kelihatan nggak? Ada berapa? 10. Kalau yang laki-laki berapa yang suka Cileng? 20. Terus kalau bakso yang laki-laki berapa yang suka? 10. Kalau yang bubur ayam ceweknya berapa yang suka? Perempuannya 30. Terus kalau batagor yang cewek berapa yang suka? Perempuannya 20. Kalau batagor yang laki-laki berapa yang suka? 5. Nah, terus sekarang kita akan baca PKPD. Ibu bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya Asda, kelompok 1. Terus kelompoknya Hafiz, kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 3. Alhamdulillah, kelompok 4. Terus kelompoknya Cilan, kelompok 5. Nah, ini kan LKPD-nya. Jadi kalian itu kerjakannya bagus.
boleh bergantung sama satu orang aja. Harus saling bekerja sama dalam menyelesaikan ini. Ya, lagi tugasnya kamu saya yang bagian ini ya. Bantu temunya. Nggak boleh saling mengajak semua dalam sekolah aja yang kerjain. Biar semuanya kerja, kalian bagi tugas, kamu kerjain sini, kamu ini, kamu ini. Kalau nggak bisa kalian saling bantu. Kerjainnya kelompoknya, nggak boleh kerjain sama-samanya aja. Kalau dalam menggunakan LKPD ini, ayo kesepakatannya tadi nih kalian mulai menjelaskan. Negosiasi. Jangan saya langsungnya. Nah, untuk pengerjaan LKPD ini dikasih waktu 15 menit. Lembar pertama, ini kalian isi identitas kalian. Hari, tulis di atas ini sama tanggal, terus kelasnya, terus ini ditulis, kelompoknya tadi kasih kan? Mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Kelompok 1. Mana kelompok 2? Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 3. Mana kelompok 4? Ini kelompok 4. Mana kelompok 5? Ada suara. Mana kelompok 5? Ini kelompok 6. Nah, yang apa dulu ya? Sebutkan nama kelompoknya yang di atas ini. Terus anggota kalian tulis nama lengkapnya ya. Nama lengkap, jangan nama panggilan aja. Nah, di sini kalian disajikan data tentang mencari favorit sama makanan tradisional kesukaan Islam Prasejarah. Kalian istilah tabel yang ada di lembar 3 dan lembar 4. Data dari lembar 3 ini sama lembar 4 kalian dapatkan di lembar 2. Ulang lagi, lembar 3 yang ini sama lembar 4 yang ini kalian dapatkan di lembar 2. Kalian diminta untuk mengisi data ke dalam tabel terlebih dahulu. Masih ada cara buat terus? Masih. Masukkan ke tulis dulu. Nah, bilangan ini angkanya berapa jumlah totalnya? Terus habis itu buatkan ke dalam diagram batang. Ada bawa surat nafas. Nah, setiap data itu pakai warna biar cantik. Sama kayak yang makanan kesukaan tadi, makanan tradisional kesukaan. Lihatnya dari lembar 2 tadi. Buat tulisnya, bilangannya ini jumlah, pakai angka frekuensi. Terus kalian tinggal buat diagram batang. Warna ini sesuai dengan skala yang kalian dapatkan dari data yang lembar 2. Paham? Silakan dijawab. Kalau kalian yang cuma 15 menit, yang masih bingung bisa bertangan. Nanti Ibu akan bantu menjelaskan.
Coba tunjukin jihad ini adalah belakang dari kelompok jihad. Dari padannya tadi adalah dua, tadi pasangannya ada tadi pasangan ada 5, terus tadi merah ada berapa? 4, tadi Jacob sama Jena sebelumnya 4, ada 5. Terus untuk pertanyaannya jihad. Jawaban soal berikut ini. Ada seluruh data kalian dari kalian siswa adalah pasangan dan kelompok. Bagian daerah yang baik adalah 16 ekor. Bagian yang paling sedikit disukai adalah tari bagian. Tari pendek dan tari papan adalah tari pendek 2 dan tari papan 4. Tari daerah dari yang paling sedikit ke yang paling banyak tari pendek. Oke, langsung pertanyaan kedua. Ayo simak makanan tradisional sama nanti saya kalian. Makanan tradisionalnya. Jawabannya berbeda sama kelompoknya Habibah. Silakan kamu mempersiapkan sendiri. Kalau itu data-datanya ada yang berbeda. Terus
Lagi tadi yang beda siapa? Asmar ya? Namanya yang beda yang bagian apa datangnya? Bagian makanan apa? Beda. Yang mana atau yang tadi yang beda? Yang mana? Yang tadi dia perasaan. Oh ya. Ya itu yang di nomor 1 dan nomor 4. Begitu juga yang terus kalau untuk data yang dia senang ini jumlah-jumlahnya yang beda nggak? Yang beda cuma di tempat kelas ya. Terus tali jengkol ada 5 anak. Terus tali gambyong ada 4 anak. Nah, untuk seluruh kalian data kalian kena maksudnya seluruh jumlah kalian yang ada di dalam ini. Ada berapa jumlahnya? Kita tambahkan dari 2. Terus yang berikutnya yang paling sedikit kekaliannya berarti paling banyak ini. Harus dari 5 sama. Oke, lanjut semuanya. Makanan tradisional kesukaan yang rendah itu ada 5 siswa yang menyukainya. Pak Peda ada 4 anak yang menyukainya. Yang Budet itu ada 4 anak yang menyukai. Terus yang di Ambon ada 5 anak. Terus Soto Makassar ada 2 anak. Terus sama kayak nomor 1 yang kembali yang pertama tadi, banyaknya ada 20 total tradisional. Terus makanan tradisional yang paling banyak disukai ada 2. Terus makanan tradisional yang paling sedikit Soto Makassar. Selisih Pak Peda sama Bika Ambon 1. Terus makanan tradisional yang paling sedikit yang paling banyak yang paling sedikit Gerhana Soto Makassar. Terus dilanjut Pak Peda yang paling sedang sama Bika Ambon. Nah, yang pertama untuk mendapatkan datanya tadi dilihat dari mana? Dari data yang sudah disediakan. Lanjut dengan pengisiannya. Isi terus lanjut dengan mengisi bilangannya, angkanya. Terus lanjutkan dengan mengisi atau membuat tabel biar matang. Ini adalah biar matang itu besarnya sama. Ya, bilangannya tadi berapa? 5 seandainya. Jadi kalau 5 skalanya harus dipaskan ke skala 5. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nanti datanya kalau kalian lebih atau kurang menjadi nggak akurat. Oke, ini sekarang itu ada soal individu. Kalian kerjakan sendiri
panjang dan apa tadi? Diagram belakang tadi yang sudah data adalah bentuk diagram vertikal dan horizontal. Kalau vertikal tadi garisnya yang di datar atau lurus ke atas? Kalau yang horizontal yang di datar. Terus diagram belakang itu ada tiga jenis tadi. SPM-nya yang pertama apa namanya? Diagram belakang apa tuh? Vertikal. Terus yang kedua diagram belakang horizontal. Yang ketiga diagram belakang diagram belakang gaya. Untuk cara-caranya tadi, karena kalau membuat diagram belakang, maka yang pertama itu membuat garis vertikal dari horizontal. Selanjutnya tentukan skalanya. Buat skalanya itu nggak boleh asal, harus pakai garis biar akurat datanya, mudah ragu juga. Jadi memudahkan kita untuk mengambil data. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bilangan caca. Sebelum masuk ke bilangan caca, kita akan melakukan penilaian sumatif. Pengambilan nilai tentang materi bab 8, data. Jadi anak-anak semua, jangan lupa untuk belajar menyimak. Oke? Karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengambil nilai sumatif tentang apa? Data. Tentang data. Yang pertama kemarin apa? Tentang tabel. Yang kedua tentang histogram. Yang ketiga, yang hari ini kita belajar tentang apa? Diagram. Kalian belajar materi-materi itu di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke bilangan caca, kita akan mengambil nilai. Oke. Kita baca doa sesudah belajar itu. Aswad. Aswad, silakan berdoa. Kalau lagi teman kita berdoa dimulai.